Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin, amma ba'd. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mendapatkan banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat terus bisa belajar, beramal soleh, mengumpulkan amal-amal untuk bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita di kesempatan kali ini akan membahas secara berseri, ya, inspirasi-inspirasi dan petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'anul Karim di dalam beternak. Di kesempatan pertama ini saya akan menyampaikan muqaddimah, ya. Kenapa sih kok kita perlu mengambil inspirasi dan petunjuk Al-Qur'an di dalam peternak ini, ya. Kemudian mungkin Anda pertanyaan, memang ada ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang peternakan, ya. Dan apa nanti efek atau dampak jika kita di dalam beternak ini tidak menggunakan atau tidak mengacu kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama, kenapa sih kok kita dalam beternak ini harus menggunakan panduan, petunjuk dan inspirasi-inspirasi dari Al-Quranul Karim. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 208 menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang beriman agar di dalam berislam, ya, itu tidak setengah-setengah, ya. Artinya kita harus berislami dalam seluruh aspek, ya, kehidupan kita. Tidak hanya dalam ritual peribadahan kita, ya, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, tapi dalam hal-hal kehidupan sehari-hari kita pun harus tetap mengacu kepada petunjuk-petunjuk dan panduan-panduan Al-Qur'anul Karim, ya, baik dalam berpolitik, berekonomi, berbisnis, ya, berumah tangga, bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan bernegara pun kita juga dituntut untuk menggunakan panduan Al-Quran, termasuk dalam dunia yang mungkin akan sedang kita geluti atau sudah digeluti oleh Bapak Ibu sekalian dalam peternakan. Kita tidak boleh meninggalkan panduan-panduan dari Al-Quranul Karim, ya. Ini sebagai konsekuensi keislaman kita, ya. Konsekuensi kita seorang muslim, seorang muslimah, maka kita harus menjadikan Islam ini sebagai panduan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita bicara tentang panduan Islam, tentu kita tidak terlepas dari dua panduan utama di dalam Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2, ya, di awal sekali Al-Quranul Karim kita buka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin, ya. Alif lam mim, inilah kitab Al-Quran, ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk
bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan ini adalah ayat tentang Al-Qur'an kita, ya, yang selama ini mungkin sudah kita baca. Maka di ayat ini Allah tetapkan, ya, bahwa ia adalah guide, ya, petunjuk dalam kehidupan orang-orang bertakwa, ya. Dalam hal apa? Dalam hal segala sesuatu, ya. Allah jelaskan kembali di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Oke. Silakan dibuka surat An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Alkitab, Al-Qur'an, ya, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas dari segala sesuatu. Wa hudan, petunjuk, wa rahmah, rahmat, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira untuk orang-orang Islam. Maka kalau kita dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, bisnis kita, ekonomi kita, bermasyarakat kita, termasuk dalam peternakan kita menggunakan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, inspirasi-inspirasi Al-Qur'an, maka nanti itu akan menjadi rahmat, ya. Rahmat bagi kita, kabar gembira bagi kita. Ya, karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin pertama di mukadimah ini, kenapa kita masih menggunakan Al-Qur'an. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya adalah, memang ada Ustadz ayat-ayat, ya, atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang peternakan. Oh, Masya Allah, banyak sekali Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, termasuk hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang beternak, ya. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan detail membahas, ya. Tapi di kesempatan kali ini cukuplah satu jawaban saja, yaitu adanya surat di dalam Al-Quran yang bernama surat Al-An'am, ya. Surat Al-An'am, yaitu surat yang ke-6 di dalam Al-Quranul Karim kita. Itu artinya hewan ternak, ya. Masya Allah, betapa pentingnya masalah peternakan ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu dari sekian surat-surat di dalam kitabnya bernama surat Al-An'am, surat peternakan, ya. Nanti ada lagi di surat Toha, kita temukan lagi nanti penjelasan lagi di surat An-Nazi'at, ada di surat An-Nahl, ada di surat Abasa. Masya Allah, banyak sekali. Kemudian yang ketiga, terus apa efek atau dampak jika kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai inspirasi dan sebagai petunjuk dalam beternak? Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana di dalam aspek-aspek yang lain, jika kita tidak menggunakan petunjuk Al-Quran, tidak menggunakan inspirasi-inspirasi dari Al-Quran, pasti kita nanti tersesat, ya. Tersesat dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, ya. Kalau kita tidak menggunakan petunjuk Al-Quran, ya, rumah tangga kita akan tidak sakinah, tidak mawaddah warahmah. Dalam bernegara, dalam bermasyarakat pun demikian. Jika kita tidak menggunakan petunjuk Al-Quran, masyarakat kita, negara kita juga tidak akan menjadi masyarakat yang baik. Pun demikian dalam hal berternak, ya. Peternakan kita tidak menjadi peternakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jauh dari keberkahan. Mungkin dapat untung banyak peternakan kita, tetapi jika tidak dipandu oleh konsep Al-Quran, maka peternakan kita nggak barokah. Sebagaimana orang berbisnis, orang berjual beli, jika melanggar aturan-aturan Quran, konsep-konsep dari Al-Quran, maka mungkin dia kaya, mungkin dia untung banyak dalam bisnis dan dagangannya, tetapi jauh dari ridha Allah dan jauh dari keberkahan oleh Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, di muqaddimah kajian kita ini saya tekankan lagi, ayo bagi panjenengan yang mau merintis peternakan Al-Quran, yang sabar, kita ikuti sedikit demi sedikit petunjuk Al-Quran. Bagi Bapak Ibu yang sudah
beternak sebelumnya, mari kita perbaiki juga peternakan kita sedikit demi sedikit mengikuti konsep yang disampaikan oleh Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan berternak dengan panduan Al-Quran, panduan hadis Nabi SAW, peternakan kita tidak hanya peternakan yang sukses, tetapi menjadi peternakan yang barokah, peternakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi solusi dari berbagai problem-problem masyarakat di negeri kita ini. Wallahu ta'ala bishawab. Insyaallah ini materi pertama dari serial kajian grup WA, inspirasi dan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran seputar peternakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.